Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Furqan dengan Ibu 127 dari kelas Ilmu Kelautan C akan membawakan materi responsi dari modul 1 sampai modul 5. Pertama, modul 1 itu pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Penginderaan jauh atau remote sensing merupakan suatu ilmu, seni, dan teknologi mengenai proses untuk memperoleh informasi suatu objek atau area dan juga fenomena menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Kemudian, composite band itu merupakan proses penggabungan spektrum band monokrom yang mewakilkan 3 warna, yang bertujuan untuk menghasilkan warna RGB, red, merah, green, hijau, and blue untuk biru. Dengan composite band, kita bisa mengekstrak informasi spesifik suatu gambar. Kemudian software yang digunakan pada modul 1 ini merupakan diantaranya yaitu Google Earth Pro dan ArcGIS. Kemudian modul 2 mengenai registrasi, digitasi, dan klip peta. Registrasi merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat peta baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Yang kedua yaitu ada digitasi peta. Secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam komputer. Kemudian ada klip. Itu merupakan salah satu teknik geoprocessing pada ArcGIS yang fungsi utamanya itu untuk menghasilkan peta dan lebih berfokus pada wilayah tertentu. Macam-macam digitasi itu ada polyline, polygon, dan point. Polyline adalah garis yang terhubung antara satu dan lainnya yang terpusat dengan garis induknya. Contoh untuk menggambarkan sungai, jalan, dan lainnya. Sedangkan polygon adalah kumpulan pasangan koordinat yang menghubungkan paling tidak sedikitnya 3 titik dan titik awal bertemu dengan titik akhir dan bersifat menutup. Contohnya misalnya untuk menggambarkan wilayah kota, area taman, tutupan lahan, blok, petak, area gedung, dan lainnya. Sedangkan point merupakan sebuah fitur dalam digitasi ArcGIS yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan satu pusat. Contoh kota, fasilitas umum, dan lainnya. Software yang digunakan masih sama dengan yang modul 1, Google Earth Pro, dan ArcGIS. Kemudian modul 3, interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Pertama yaitu adalah interpolasi, merupakan suatu proses mengisi kosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan interpolasi seperti spline, inverse distance weighted atau IDW, kemudian kriging, dan natural net mode. Setiap metode ini akan memberikan hasil interpolasi yang berbeda. Kemudian interpolasi kriging merupakan salah satu fitur interpolasi dalam ArcGIS yang mana digunakan pada praktikum modul 3 ini. Model kriging dapat digolongkan ke dalam estimasi stokastik di mana perhitungan secara statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Kemudian ada objek kriging interpolasi pada modul 3 ini. Yang pertama adalah klorofil A dan suhu permukaan laut atau SPL. Klorofil A merupakan salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tinggi rendahnya kandungan klorofil A dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan, itu suhu, salinitas, pH, dissolved oksigen, arus, nitrat, fosfat, dan lainnya. Kemudian suhu permukaan laut atau SPL merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, maka SPL ini disinyalir juga berubah. Software yang digunakan yaitu CIDAS dan ArcGIS. Kemudian ada modul 4, modul yang terakhir, itu batimetri dan kartografi digital. Batimetri adalah merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Data batimetri diperoleh menggunakan survei batimetri. Sedangkan kartografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari peta, mulai dari pengumpulan data lapangan, pengolahan, simbolisasi, penggambaran, analisa, serta kemudian interpretasi peta. Data batimetri. Sumber data batimetri bersumber dari survei lapangan menggunakan echosonder. Di antaranya ada single maupun multi-beam echosonder. Data batimetri nasional dapat diperoleh dari web InnaGeoportal secara gratis. Kemudian ada kegunaan dari data batimetri tersebut yaitu penentuan jalur pelayaran, perencanaan bangunan pantai, pendeteksi bencana tsunami, mengetahui kondisi morfologi suatu daerah perairan,
Dan inilah software yang digunakan. Yang pertama adalah website Inagio Portal, yang spesial untuk negeri. Yang kemudian ada ArcGIS. Sekian responsi pemaparan materi modul 1 sampai 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.